Om, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya Zuniwan di Zuniwan 01 channel. Nah, saudara dalam Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah bagi kita semua. Saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini kita kembali menanggapi seorang mualaf yang menceritakan awal mula dia berpindah keyakinan. Jadi sebelumnya dia Kristen ya, dan akhirnya dia berpindah keyakinan, memilih agama sebelah. Dan saudara dalam Tuhan, soal dia berpindah keyakinan itu tidak menjadi persoalan. Tapi di dalam ceritanya, kenapa dia berpindah keyakinan, ada poin penting dan unik yang harus kita pikirkan dan tanggapin bersama. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, mari kita terlebih dahulu menonton cuplikan videonya di video berikut. Bapak itu adil, Bapak itu memang megang kata-katanya. Ibarat saya sampai ngomong, masa Tuhan ngejilat di ludahnya lagi, dia sudah buat hukuman, terus diganti hukumannya. Sampai aku ngomong gitu loh. Karena dia kan sudah mulai ngomong gitu, aku juga ngomong gitu dong. Pada saat itu ya, debatnya. Terus akhirnya pas waktu setelah berlanjut seperti itu, berlanjut ngobrol-ngobrol, dia ngomong, lah kan dia Tuhan. Terus? Dia maha pengampun, dia maha pengasih, yang ampunin tinggal ngampunin aja. Mulai itu di situ mulai terusik saya. Kenapa harus repot-repot jadi manusia gitu ya? Iya, maksud itu karena sekarang gini, kalau Yesus mati buat seluruh manusia, lah yang perjanjian lama gimana? Baik, sebelum Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah melihat dan mendengarkan bersama cerita daripada mualaf ini, ya. Dia menceritakan awal mula dia berpindah keyakinan, dan dalam ceritanya kita boleh menyimak bahwa ketika dia masih di Kristen, dia pernah berjumpa seorang Muslim, dan ketika dia berjumpa dengan seorang Muslim, maka mereka ngobrol tentang agama, dan akhirnya ada perdebatan di antara mereka. Dan Muslim ini berkata kepada perempuan ini atau kepada mualaf ini sewaktu dia masih di Kristen. Dia berkata bahwa kenapa di Kristen Tuhan harus datang ke dunia untuk menebus manusia, untuk mengampuni dosa manusia. Sementara Tuhan kan punya otoritas atas segala sesuatu termasuk mengampuni manusia. Kenapa Tuhan tidak langsung mengampuni dosa daripada manusia itu sendiri tanpa harus datang ke dunia ini? Dan gara-gara inilah perempuan ini mulai berpikir, dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk berpindah keyakinan dan menjadi mu'alaf. Nah, saudara Tuhan, soal dia berpindah keyakinan itu urusan dia, itu haknya dia. Kita tidak bisa berkomentar tentang hal itu karena di Indonesia ini kita punya kebebasan untuk memilih agama yang kita percayai. Kita menghargai keputusan beliau. Namun saudara Tuhan, yang menjadi poin penting dan menarik di sini mengenai perbincangan mereka tentang dosa dan penebusan. Memang logikanya gini, ya. Kenapa sih Tuhan harus datang ke dunia ini menebus manusia? Sementara Tuhan kan punya otoritas, ya. Dia mampu melakukan segala sesuatu, termasuk mengampuni manusia. Tanpa harus datang ke dunia ini, tanpa harus menjadi manusia, tanpa harus memikul salib, mati di atas kayu salib dan sebagainya. Kan Tuhan mampu, Tuhan sanggup ya mengampuni manusia itu sendiri. Ya. Nah, saudara Tuhan, memang logikanya ini masuk akal juga. Kenapa di Kristen ya, Tuhan harus datang ke dunia ini untuk mengampuni manusia? Ya, apa alasannya? Nah, saudara Tuhan, ini poin penting dan cukup menarik ya, saya katakan. Nah, saudara Tuhan, kita melihat di dalam Kejadian ya, bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi ya, dan segala isinya. Ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya ya, dengan berfirman. Ya, kecuali satu loh ya. Kecuali ketika Tuhan menciptakan manusia. Ya, selain manusia, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, ya, segala jenis hewan, ya. Bahkan
pohon-pohonan, segala rumput. Tuhan hanya berfirman. Artinya Tuhan hanya berkata-kata, maka semua jadi. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, ya, Tuhan tidak hanya berfirman. Tetapi apa? Tuhan bertindak menjadikan manusia, ya, dari debu tanah, dan Tuhan menghembuskan nafas ke dalam hidung manusia itu sendiri, sehingga manusia hidup. Jadi ini unik. Kenapa Tuhan tidak langsung berfirman, ya, dan manusia tercipta seperti binatang, seperti pepohonan dalam Tuhan? Kenapa manusia harus diciptakan Tuhan dari tanah? Tuhan bekerja loh ya. Tuhan aktif dalam hal ini. Kenapa Tuhan menghembuskan nafas dalam hidung manusia? Kenapa Tuhan tidak langsung berfirman? Kan Tuhan mampu melakukan hal itu. Gitu loh. Saudara Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa manusia itu lain daripada yang lain di mata Tuhan. Ya. Dan manusia itu berharga di mata Tuhan. Bukan berarti yang lain tidak berharga, berharga juga dong. Tetapi manusia lebih berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata, mari kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Ya. Jadi kita ini mirip dengan Tuhan. Ya. Bisa berpikir, bisa berkata-kata. Ya. Kita hampir sama, tetapi tidak sama loh ya. Kita mirip dengan Tuhan. Itu perbedaan antara manusia dengan binatang. Itu perbedaan antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan lain. Itu loh. Ya. Sekali lagi, Tuhan menciptakan manusia beda dengan ciptaan yang lain. Karena kenapa? Manusia berharga di mata Tuhan. Hidupku berharga bagi Allah. Ya. Berharga di mata Tuhan. Kita diberikan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh binatang, yang tidak dimiliki oleh pepohonan, hutan, dan segala macamnya. Kita mulia di hadapan Tuhan. Hanya manusialah yang diberikan kemuliaan dari segala ciptaan. Dan ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, ya, maka kemuliaan itu, ya, hilang kepada manusia. Hubungan manusia dengan Tuhan putus. Ya. Jadi untuk memulihkan kemuliaan manusia yang sudah diberikan Tuhan, untuk memulihkan hubungan antar manusia dengan Tuhan, maka butuh yang namanya perantara. Dan di zaman Perjanjian Lama, yang menjadi perantara untuk memulihkan antara manusia dengan Tuhan, yaitu darah binatang. Persembahan yang diberikan oleh manusia itu sendiri. Ya. Dan Tuhan tahu kemampuan manusia. Tuhan tahu bahwa tidak selamanya manusia mampu, ya, menebus dosanya dengan darah binatang, dengan persembahan. Ya. Maka dengan kasih karunia Tuhan, ya, Tuhan datang ke dunia ini dalam berupa manusia. Ya. Dan dia datang menebus kita dari belenggu dosa. Karena kenapa? Saking berharganya kita di mata Tuhan. Saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Ya. Lebih dari binatang lain, lebih dari tumbuhan di seluruh kolong langit ini. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Ya. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dia ciptakan dengan tangannya sendiri. Dia hembuskan nafas hidup dalam hidung kita. Artinya Tuhan bertindak. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan juga bertindak untuk memulihkan semua itu. Dengan cara Yesus Kristus datang ke dunia ini. Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menebus kita. Sehingga kita
tidak binasa. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita memperoleh hidup yang kekal. Sekali lagi, kenapa Tuhan harus datang ke dunia ini menebus saya dan saudara? Karena saya dan saudara sangat berharga di mata Tuhan dan punya kemuliaan yang tidak dimiliki oleh binatang lain, yang tidak dimiliki oleh ciptaan lain. Ya, ingat itu. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, di video tadi kita mendengarkan bahwa ada satu pertanyaan, kenapa Tuhan tidak mengampuni manusia begitu saja? Jawabannya, karena saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Ya, kita diciptakan dengan tangan Tuhan sendiri, maka kita ditebus oleh Tuhan. Kita diciptakan dan kita ditebus secara aktif, tidak pasif. Nah, saudara dalam Tuhan, kiranya penjelasan singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.